Gimana kita Pak? Halo pemirsa Guys ID, ketemu lagi dengan saya Hadis. Saat ini saya di gedung Adi Adista Batam atau gedung ATB. Lagi nunggu Pak Beni mau ketemu untuk ngobrol-ngobrol di Ngobrol Everywhere Guys ID. Saya ditemani nih Mas Halo. Om Iksan. Halo. Baik, Pak. Ya, kita temu beliau ya. Betul. Oke. Sini kau. Pagi Pak Beni. Apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kita ngajak ngobrol Bapak nih. Gimana? Bapak mau ajak ngobrol di mana? Di sini atau di mana? Di ruang sebelah? Oke, boleh. Yuk. Halo pemirsa Guys ID, ketemu lagi dengan saya Hadis Samja dalam program Ngobrol Everywhere bersama saya. Oke, cara yang diadakan dengan baik pemirsa. Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? dalam 2 tahun ini memang Goyang gitu, goyang. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang air di Kota Batam, dan tentunya kita sama-sama mengetahui khususnya warga Batam, pengelolaan air di Batam ini beda dengan pengelolaan air di daerah yang lain, di mana di Kota Batam ini pengelolaan air diserahkan kepada pihak swasta, yaitu oleh PT Adi Adista Batam. Hampir 25 tahun PT Adi Adista Batam mengelola air bersih di Batam, baik itu dari mulai proses sampai dengan pendistribusian ke rumah-rumah. Dan untuk mengetahui lebih jelas tentang Adi Adista Batam atau PT ATB dan siapa orang yang di belakang yang bisa meng-hire menjadikan ATB sebagai perusahaan yang bonafit yang bisa memenuhi kebutuhan hajat orang banyak, terutama dalam bidang air, yaitu Pak Beni Andrianto. Dan kita akan bincang-bincang dengan beliau di Ngobrol Everywhere. Apa kabar Pak Beni? Sehat? Baik, sehat. Sehat ya? Salam Covid dulu. Karena ini lagi produksinya di masa pandemi Covid, dan tadi juga saya pada saat memasuki ini studio PT ATB nih, tadi juga memenuhi protokol kesehatan yang telah diterapkan oleh manajemen PT ATB. Dari mulai pintu masuk ke gedung, Anda pasti dicek suhu badan Anda suruh cuci tangan pakai hand sanitizer, dan juga Anda juga diwajibkan pakai masker. Cuma karena ini ngobrol berdua dan ada jarak, kita nggak pakai masker. Ya Pak Beni ya? Siap. Siap. Gimana Pak Beni? Masa pandemi Covid ini? Kita pandemi Covid ini semua sama-sama punya masalah, Punya semua masalah ya. Oke. Termasuk di perusahaan air, tetap Iya. juga ada masalah. Apa tuh masalahnya Pak? Ya, kita ini kan perusahaan yang berbasis pelanggan. Ya. Beberapa pelanggan kita, terutama pelanggan besar yang saat ini bergerak di bidang perhotelan, itu kan Oh, iya. sekarang bisnisnya lagi mampet. Lagi ya. mampet. Nah, jadi mereka mengalami kesulitan pendapatan, sehingga kalau mereka kesulitan pendapatan, ya kita ikut terdampak. Ya, apalagi dari beberapa di antara mereka minta untuk penangguhan pembayaran. Nah, Relaksasi inilah lah ya. salah satu kemudian menjadi beban buat kan kita. lagi musim juga relaksasi itu di Betul. semua lini. Ya kan? Itu beban buat kita. Sementara bisnis nggak bisa direlaksasi. Oh, gitu. Karena airnya nggak makin berturun. Iya, iya. Malah makin kenceng Makin sekarang. kenceng ya kebutuhannya. Oke Pak Beni, sebelum kita membahas masalah kondisi pandemi Covid ini, sedikit saya mau tanya dengan Pak Beni nih. Tadi di awal juga saya sudah sampaikan di pembukaan kita bahwa ATB adalah satu-satunya perusahaan yang dipercaya
oleh pemerintah dalam hal ini Otorita Batam waktu itu untuk mengelola air bersih sampai dengan ke rumah masyarakat ataupun konsumen. Boleh bisa ceritakan ke pemirsa Goes ID tentang perkembangan dari mulai awal kenapa ATB yang ditunjuk sampai dengan saat ini, terus perkembangannya gitulah. Baik, para pemirsa, kita sama-sama sadar bahwa Batam ini adalah satu kota yang didesain sebagai daerah tujuan investasi. Ya. Di sisi lain, Batam punya satu keterbatasan terhadap ketersediaan sumber air. Sedangkan salah satu syarat untuk bisa investasi berjalan dengan baik, maka dukungan infrastruktur menjadi hal yang paling mutlak. Yaitu ada listrik, jalan, telepon, air. Ya. Nah, oleh sebab itu di tahun 95, Batam sadar betul bahwa mereka membutuhkan layanan air yang baik. Karena kita ini bertetangga dengan Singapura, yang notabene adalah negara sangat maju. Nah, pada saat itu pemerintah kemudian memutuskan untuk menunjuk pihak swasta agar bisa memberikan penyediaan air yang baik, sehingga bisa memberikan dukungan bagi tujuan Batam sendiri sebagai daerah tujuan investasi. Ya, itu satu. Nah, kemudian sebagaimana kita sadari juga, kita tanpa kita sadari hampir 25 tahun di Batam. Dan ternyata bahwa air yang tersedia memang saat ini belum bertambah. Dari sejak tahun 95 kita olah, sampai dengan saat ini kita tahun 2020, jumlah air yang dikelola masih sama. Masih sama? Maksudnya sama gimana Pak? Jumlahnya itu dulu 3.850 liter per detik. Jumlah air yang ada. Jumlah air yang ada. Dan sekarang tetap juga 3.850 liter per detik. Sementara padahal penduduknya sudah meningkat dari waktu itu 125.000, sekarang menjadi 1,4 juta. Jadi artinya ada sebuah ketersediaan yang tidak berimbang terhadap pertumbuhan dan permintaan. Nah, itu kok bisa masih bisa melayani atau dilayani gitu konsumen itu? Nah, inilah yang menarik, Pak. Di awal ketika kami mulai beroperasi, kami ini mewarisi dari tinggalan Otorita Batam pada zaman itu. Di mana saat itu artinya mewarisi sistem distribusi atau apa pelayanan air itu ya. Jadi pada saat itu kami mendapatkan tinggalan 12.000 pelanggan dengan kapasitas terpasang 800 liter per detik yang hanya keluar 400 liter per detik. 12.000 pelanggannya, 200.000 pelanggan dengan kapasitas produksi 800 liter per detik, tetapi keluarnya cuma 400, ya. Dan tingkat kebocoran waktu itu 46%. Maksud kebocoran air di bocoran air. Nah, seiring dalam perjalanan menyadari bahwa air ini nggak nambah, penduduk nambah terus, sehingga ATB harus melakukan satu terobosan untuk meningkatkan efisiensi, supaya air yang tersedia ini masih mampu untuk bisa dimanfaatkan oleh penduduk yang ada. Yang saat itu masih 12.000. Yang saat itu 12.000, sekarang udah 300.000. Ya. Nah, inilah jadi kita dipaksa untuk sangat efisien sehingga saat ini kebocoran ATB sudah drop dari 46% pada zaman awal menjadi hanya 14% saat ini. Dan itu yang terendah di Indonesia. Jadi untuk seluruh PDAM yang ada di Indonesia ini, ATB adalah kebocoran terendah dengan tingkat sambungan 300.000. Pada saat melihat itu Pak Beni tahu nggak kondisi pewarisan dari BPO Otorita Batam itu kan kondisinya anggaplah sulit ya gitu ya. Kok berani ATB ya? Inilah bagian dari sebuah profesionalitas. Kita sebagai seorang profesional itu harus siap menghadapi tantangan. Ya,
Kalau yang nggak profesional dikasih tantangan kan ngeper ya. Ngeper ya. Aduh gitu. berat saya nih katanya. Iya. Nggak mau Cari yang lah. mudah-mudah, Pak. Oke, ya. Terus itu ATB terima tantangan itu ya. Betul. Dan itu dibuktikan. Betul. Jadi kita sudah buktikan kalau seandainya, ini seandainya saja, kita ikutin persyaratan yang ada di dalam perjanjian, di mana kita hanya dituntut dengan kebocoran maksimum sekitar 20-25%, kita sudah kehabisan air sejak tahun 2015, Pak. Kalau dihitung secara gimana tuh? Bisa kehilangan di 2015 kita nggak bisa punya Jadi air. gini, kita itu setiap bulan kehilangan air sekitar 1,2 juta kubik. Oke. Untuk ekivalen dengan 14%. 14%. Jadi rata-rata hampir 90.000 kubik air hilang. Hilang. Nah kalau itu hilang, air yang hilang itu yang tidak bisa dimanfaatkan oleh pelanggan. Jadi kita nggak bisa nambah pelanggan. Karena hilang, Nah, udah bocor. Oke. Nah, dengan kondisi kayak gitu, jadi ATB kehilangan ini bisa dimanfaatkan itu yang melakukan itu. Betul. Jadi dengan kita bisa mengantisipasi terjadinya kehilangan air, maka kita bisa menyelamatkan hampir 1 juta kubik yang kita bisa gunakan untuk 50.000 pelanggan. 50.000 pelanggan gitu. Oke. Baik, Pak Beni, sebelum kita lanjutkan, pemirsa, ini cukup menarik tentang bagaimana PT ATB mengambil tantangan dari Otorita Batam saat itu, dan nanti setelah komersial break kita akan kembali untuk melanjutkan perbincangan yang sangat menarik ini. Oke, Cara yang diadakan baik. Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? 2 tahun ini memang Goyang gitu, goyang. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Hadi Samja dalam program Ngobrol Everywhere Goes ID bersama Pak Beni Adrianto, Presiden Direktur PT Adiatirta Batam. Pak Beni, kita lanjutkan. Pak, oke, ATB kan menerima tantangan tuh, terus sampai dengan sejauh ini tantangan itu diterima dan ternyata masyarakat pun bisa menerima kehadiran ATB sebagai perusahaan betul-betul yang melayani masyarakat. Apa kiat Bapak itu? Karena ini kayaknya Bapak nih salah satu orang yang di belakang sampai ATB seperti kayak gini. Ya, makasih Pak. Jadi gini, kita pada dasarnya ini kan kerja teamwork, Pak. Kebetulan saya di sini duduk sebagai nakoda. Oke. Kalau kapal itu nakodanya bagus, awak kapalnya nggak bagus, kapalnya nggak jalan juga, Ya. Pak. Jadi kita ini teamwork ya. Jadi ada pimpinan dan kebetulan saya dapat tim yang baik sehingga kita bisa menjadi seperti ini. Oke. Tetapi satu hal kunci yang perlu kita sadari, kenapa ATB bisa saat ini menjadi benchmark untuk perusahaan air minum terbaik di Indonesia? Oke. Salah satunya adalah bahwa saat ini kita sudah mulai menerapkan yang kita sebut sebagai Smart Water Management System. Oke. Ya, jadi ATB ini adalah merupakan pionir untuk perusahaan air minum yang berbasis smart technology. Oke. Jadi pada saat itu belum Yang lain banyak. belum gitu ya? Belum. Baru ATB. Baru ATB. Karena memang Batam termasuk daerah istimewa, makanya harus gitu mungkin ya Pak. Sebenarnya begini Pak, kita sering menganggap remeh pada pengelolaan air. Karena air ini kan teknologinya dianggap teknologi rendah. Ya. Sehingga, Hanya mengalirkan aja. betul, sehingga mereka berpikir bahwa emangnya bisa dipenetrasi dengan teknologi apa ya? Ya. Nah, Baik. kita kemudian dari sejak tahun 2015 yang lalu sudah mulai mengintroduce dengan Smart Water Management System. Oke. Apa itu maksudnya? Ya, artinya begini, kita ini sekarang mengoperasikan layanan kepada pelanggan itu sudah menggunakan dukungan dari sistem informasi teknologi. Oke. Ya, tanpa itu kita nggak akan survive bisa melayani hampir 300.000 pelanggan. 3.000 pelanggan ya. Ya, dengan cakupan yang saat ini sudah hampir 100% ya. Dan kontinuitas air 23,7 jam. Jadi hampir 24 jam. Gitu. Hampir 24 jam ya. Ya, betul. Kagak ada matinya lah ya. Betul. Kalau kata orang Betawi gitu. Betul. Karena yang 0,3 jam itu adalah hilang karena kami harus melakukan pemeliharaan akibat kebocoran. Baik. Ya. Di Batam ini
dalam beberapa tahun terakhir Pak Rudi melakukan pelebaran jalan itu saja, itu sudah pipa saya udah ratusan kali kena hajar begu gitu ya. Jadi ada masalah dengan pembangunan jalan itu ya? Betul. Ya. Jadi kita tetap committed meskipun itu disebabkan oleh pihak ketiga. Ya. Kita lakukan dulu bagaimana agar pelayanan kepada pelanggan itu tetap bisa maksimal. Perkara siapa penyebabnya urusan lain. Nah, nanti Yang penting- belakangan. Oke, gitu ya. karena pelayanan. Betul. Karena pelayanan kepada pelanggan itu menjadi orientasi utama bagi Oke. kita. Dan kita juga sudah menerapkan yang disebut sebagai ERP. ERP itu adalah Enterprise Resource Planning. Oke. Kalau kita dulu mendengar istilah SAP, itulah kira-kira mirip dengan ERP. Yang kita Iya. namai sekarang adalah AIRS. AIRS. ATB Integrated System. Sistem. Ya. Oke. Nah, ini sangat membantu Oke. rekan-rekan yang ada di ATB untuk bisa kerja secara maksimal. Sebenarnya kalau boleh ini Pak, dari mulai ATB menerima tantangan BP Batam untuk mengelola air sampai ini. Masalah yang klasik dan sering sampai dengan hari ini sering ditemukan apa tuh? Air nggak nyampe rumah atau apa gitu? Ya. Atau ada hal yang lain? Keluhan yang disampaikan pelanggan itu cuman beberapa hal. Nomor satu adalah keluhan supply. Keluhan supply, kenapa air nggak ada? Oke. Yang kedua, tidak ada tekanan. Oh, tekanannya nggak cukup, Pak. Rumah saya 4 lantai, nggak bisa naik lantai 4. Waduh, ini nggak betul juga ya. Ya. Nah, jadi satu adalah supply, dua adalah tekanan. Yang ketiga adalah kebocoran. Oke. Pak, ada bocor di rumah saya atau di depan. Dan yang keempat, tagihan. Wah, tagihannya terlalu tinggi, Pak. Kalau terlalu rendah soalnya nggak lapor, Pak. Nggak lapor. Jadi layaknya pelanggan itu tetap menjadi orientasi utama kita. Oke, Pak Beni, kalau boleh dipetakan, sekarang berapa WTP yang dikelola oleh ATB? ATB saat ini mengelola 6 WTP di 5 waduk. Oke, itu untuk mengcover seluruh wilayah Batam. Betul. Saat ini WTP kita ini yang terbesar adalah Duri Angkang Oke. dengan kapasitas sekitar 2.200 liter per detik. Dan ini sudah digunakan hampir 2.500 karena ada Oke. instalasi satu lagi di Tanjung Piayu. Oke. Dan itu melayani hampir 80% dari seluruh Pulau Batam. Oke. Jadi saya ingin sampaikan bahwa waduk Duri Angkang ini menjadi jantung dan backbone, ya, tulang belakang bagi Tulang belakang. pelayanan di seluruh Kota Batam. Oke. Jadi kalau terjadi Jadi kalau sesuatu, semuanya sesuatu di Duri Angkang, kita selesailah wassalam. kita semua. kita wassalam. Wassalam ya. Ya, wassalam. Jadi ATB betul-betul konsen menjaga distribusi dari WTP Duri Angkang itu. Betul. Dua hal yang harus kita sama-sama sadari. Satu, tanggung jawab ATB adalah menjaga efisiensi pelayanan dengan menjaga kebocoran dari air Duri Angkang supaya bisa maksimal. Nomor dua adalah tanggung jawab kita bersama untuk jangan sampai mencemari atau membuang Oke. sampah atau apapun ke Duri Angkang, Oke. atau malah kemudian melakukan membangun rumah liar atau apapun, janganlah. Oke. Yang ketiga, tanggung jawab pemegang saham di sini adalah stakeholder kita, Oke. pemerintah. Pemerintah. Janganlah sampai terjadi alih fungsi. Ya. Ini lahan tangkapan air, Tangkapan gitu air, loh. jangan dibucin ke yang lain. Nah, kalau karena itu yang sampai rugi kita beralih semua. fungsi, wassalam Oke. lagi kita. Oke Pak, sejauh ini dari pihak ATB sendiri untuk hal-hal yang terkait yang tadi Bapak sampaikan itu sudah disampaikan ke stakeholder ini. Betul. Terutama dalam hal menjaga waduk itu supaya ya clear area, supaya airnya juga ada terus. Ya, ATB itu sangat aktif untuk berkomunikasi baik dengan stakeholder kita dalam hal ini BP Batam, Oke. maupun juga dengan para pelanggan dan juga pihak-pihak terkait. Dengan BP Batam kami sangat intens bahkan ikut membantu program BP Batam bagaimana kami melindungi daerah tangkapan air. Oke. Karena kami punya program penanaman pohon. Reposasi itu ya. Ya, betul. Jadi kami sudah melakukan upaya bagaimana kami secara aktif untuk bisa ikut terlibat menjaga daerah tangkapan air. Oke. Bahkan juga melibatkan dengan komunitas. Oke. Ya, jadi waktu itu kita tanam pohon di Saya Harapan aja itu diikuti ribuan orang. Inisiatornya dari ATB gitu ya. Betul. Itu contoh.
Kedua, kami juga secara aktif berpartisipasi mengedukasi kepada anak didik melalui program yang kita sebut sebagai school campaign. Agar kesadaran bagaimana kita menghemat air, memanfaatkan air dan menjaga air itu bisa dengan baik dari sejak usia dini. Yang ketiga, dengan via BP Batam sendiri, kita secara aktif terus mengupdate mereka tentang bagaimana ketersediaan air ini bisa diupayakan, bisa sustainable, dan bisa ditambah untuk sesuai dengan pertumbuhan dari masyarakat. Apa yang dilakukan oleh PT ATB itu bagian daripada di dalam bagian kerjasama dengan tanggung jawab kerjasama, ataukah memang itu betul-betul ATB melihat ini memang suatu kebutuhan kita melakukan reboisasi, terus edukasi kepada anak-anak, atau gimana? ATB sebenarnya tidak punya tanggung jawab untuk ikut terlibat di dalam menjaga ketersediaan air secara langsung. Ya, akan tetapi hanya lebih kepada ada air ya sudah kita. Betul. Sederhananya begitu. Betul. Akan tetapi kita harus sadar, ATB ini sehebat apapun, tanpa ada air yang diolah kita nggak bisa menghasilkan apa-apa. Jadi apa mau diolah? Kalau airnya nggak ada gimana? Iya, justru itu. Suka tidak suka, itulah hal yang mendorong agar ATB bisa secara proaktif untuk bisa membantu pemerintah menyelamatkan air untuk masyarakat banyak dalam waktu yang lebih panjang. Oke, baik Pak Beni. Nanti saya akan tanya-tanya tentang masalah kerjasama konsensi setelah jeda ya. Siap. Baik pemirsa QSID, cukup menarik, semakin menarik dan semakin bersemangat Pak Beni terkait masalah ATB, dan nanti setelah pesan-pesan berikut ini kita akan lanjutkan terkait masalah konsensi ATB dengan BP Batam. Baik pemirsa, kita kembali lagi bersama saya Hadi Samja dalam Ngobrol Everywhere, tetap masih bersama Pak Beni Andrianto. Pak Beni, konsensi udah hampir berakhir nih. Bulan apa? November ya? September? November 2020. November 2020 ya? Hitungannya kurang lebih 4 bulan. 4 bulan ke depan. Itu memang sesuai dengan perjanjian atau bagaimana? Sesuai dengan perjanjian memang kita harus berakhir per tanggal 14 November 2020, Pak. Jadi terlepas suka tidak suka, ya kita harus berakhir. Harus berakhir. Memang itulah legal standing yang harus dihormati. Terus dari pihak ATB sendiri dengan adanya berakhirnya konsensi ini, artinya untuk sementara ini ya, mungkin sementara, boleh jadi nanti diteruskan sampai Batam. Siap. Masih siap kalau diteruskan Pak ya? Sangat siap, Pak. Sangat siap. Sangat siap. Jadi begini, ATB ini sudah menjalankan operasi selama hampir 25 tahun. Baik. Besok November ini sudah 25 tahun. Oke. Sebagaimana Bapak ketahui bahwa rekan-rekan ATB itu terdidik, dilatih secara profesional agar mereka bisa mengoperasikan layanan dengan baik. Kalau nanti di akhir 14 November itu harus diserahkan, tentu secara kontraktual memang harus saya serahkan. Yang jadi permasalahan adalah dalam hal ini BP Batam punya tanggung jawab sebagai pemerintah agar bisa tetap menjamin layanan air kepada pelanggan itu tetap baik. Ya, jadi ini bukan masalah ATB ini rela atau tidak rela. Suka atau tidak suka. Suka ikhlas atau tidak ikhlas. Ya, ikhlas atau tidak ikhlas. Tetapi semata-mata ATB hanya akan rela dan ikhlas kalau BP Batam punya komitmen untuk bisa mengoperasikan dengan kelas yang sama dengan ATB atau minimal lebih baik. Sama ya? Ya, minimal sama ya. Tapi kalau kira-kira nggak bisa sama, yang nggak ikhlas bukan ATB, Pak.
pelanggan juga nggak Pelanggannya. ikhlas, Pak. Oke. Ngapain diambil Loh, pemerintah gitu ya? Katanya Maksudnya gitu ya? daerah tujuan investasi, Pak. Betul. Kalau menjadi daerah tujuan investasi dan air menjadi syarat utama untuk mendukung layanan, maka sebaiknya jangan Tapi spekulasi. tetap ATB juga punya tanggung jawab moral bahwa apa yang diserahkan itu tidak hanya menyerahkan begitu aja, kan, tapi siap juga untuk menyerahkan, memberikan edukasi bagaimana pengelolaan ini. Kira-kira gitu. Betul. Jadi dalam masa tersisa hampir 4 bulan ini, sebetulnya mereka sudah melakukan satu proses yang disebut sebagai transisi, transfer knowledge. Namun demikian, sebagaimana Bapak ketahui, apa yang kita pelajari 25 tahun ini, Oke. apakah kira-kira bisa diserap hanya dalam waktu beberapa bulan? Oh, oke, paham. Itu yang kita merasa tidak terlalu yakin. Meskipun besar kemungkinan karyawan ATB juga yang mengoperasikan. Ya, karena saya dengar kan ATB, seluruh karyawan ATB katanya bebas akses, Ya. ataupun yang mau ya, yang mau. Ya. Dan itu apakah mau semua ke sana atau menurut Pak Benny gimana? Kita sebagai sebuah teamwork, jangankan kita bicara ada sebagian mata rantai yang tidak ada, apakah roda akan berputar? Betul. Ya. Paham saya. Jadi seandainya dari seluruh karyawan meskipun itu mayoritas, tetapi ada orang-orang di sana yang justru menjadi kunci dan tidak ikut terlibat, itu tidak bisa dijamin, Tidak bisa dijamin. bahwa kemudian akan memberikan hasil yang sama. maksimal ya, yang sama atau maksimal ya, minimal sama ya. Ya. Nah, artinya ATB pun ya pakai aja. Tapi ya kalau memang nggak ada satu kunci mungkin nggak bisa jalan. Iya, karena sebagai sebuah teamwork Ya, seperti mata rantai itu harus lengkap. harus lengkap. Oke. Ya, shot 2-3 mata rantai Kayak udah nggak puzzle ya, jalan. kayak puzzle dia. ya. Nah, kalau Itu kalau dia, semuanya, gambarnya nggak kelihatan nggak kelihatan nanti. kalau nggak ada yang Betul. kurang satu. Oke. Jadi harapan Pak Benny sendiri ataupun ATB sendiri dengan berakhirnya konsesi ini terus nanti saya curiganya gini malah. Jangan-jangan memang ATB lagi nanti yang akan diserahkan untuk mengelola. Cuma mungkin penyebutannya beda gitu. Kira-kira begitu nggak? Saya belum tahu, ya. Saya berpikir positif Oke. dan saya yakin bahwa BP Batam juga pasti tidak akan mengambil resiko. Mereka memang harus menjalankan kewajibannya pada tanggal 14 November untuk mengambil alih Oke. dari operasi ATB. Oke. Dan selama 6 bulan terakhir, mereka tentu berupaya untuk bisa belajar Oke. dari knowledge yang saat ini sedang dijalankan. Nah, pada saat mereka mengukur, waduh ternyata saya nggak mampu, pasti mereka kembalikan. Oke. Tetapi saat ini saya belum mau komen itu ya, kembali atau enggak saya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi gini Pak Benny, beberapa kali saya juga sempat diskus dengan kawan-kawan di apa anggota DPR segala macam itu. Mereka malah mensupport dan justru berharap pemerintah daerah dan kota Batam harus ikut serta andil di dalamnya. Dalam konteks mungkin ya yang saya tangkap itu berharap dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam ini mungkin bikin apa semacam BUMD pengelolaan air kayak daerah lain, PDAM-nya Batam lah mungkin gitu. Kira-kira kalau begitu gimana Pak Benny? Ini satu hal yang saya agak sulit komen. Karena kan Batam ini merupakan satu kota yang sangat unik, Oke. di mana ada 2 nakoda. Oke. Satu dari BP Batam, Oke. satu dari Tapi kan pemerintah nakodanya kota udah satu. Batam. Nah, kalau memang demikian, mungkin yang berhak menjawab adalah pemimpin BP Batam atau pemerintah kota Batam. Kan sama aja itu aja ya. Karena saya tidak pada kapasitas untuk menjawab itu karena saya rasa domain itu domain mereka. Oke. Tetapi kalau ditanya bahwa ATB ikut pemerintah kota bagaimana atau BP Batam, kami ikut siapa saja, nggak ada soal. Nggak ada soal ya. Iya. Artinya yang saya tangkapkan begitu juga. Apapun itu komitmennya BP Batam dan ATB dihormati. Bahwa nanti BP Batam mau menggandeng pihak swasta pun kami hormati juga. Kalau memang itu dikatakan lebih bagus lagi gitu kan. Tapi yang jelas pemerintah daerah dan kota Pemko Batam pengen juga dilibatkan di situ. Karena saya tangkap juga betul nggak ada kontribusi secara langsung ke PAD Pemko Batam dalam ini ke pemerintah daerah.
kira-kira Pak Beni? Ada, tapi tidak signifikan. Dalam Ada ya? bentuk- ada. Bukan berarti tidak ada gitu ya? Ada, tetapi tidak signifikan karena mereka hanya mendapatkan bagian dalam bentuk pajak air baku. Oke. Jadi nilainya tidak terlalu signifikan. Jadi tidak betul juga kalau dikatakan sama sekali tidak ada. Kalau dibilang sama sekali tidak ada, tidak betul. Tidak betul. Tetapi yang diterima tidak cukup signifikan. Tidak juga. Kalau masa cukupan tergantung ya. Ya, kalau cukup itu kan relatif. Relatif. Ya. Iya. cara yang diadakan Baik, pemirsa. Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? selama 2 tahun ini memang Goyang gitu, goyang. Baik, pemirsa Goes ID, kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Pak Beni Andrianto, Presiden Direktur PT Adia Tirta Batam. Dan sebagaimana Anda ketahui, PT ATB begitu pesat berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan di Kota Batam. Dan tentunya ini pasti ada orang yang bisa meng-hire ini. Tentunya beliau di samping saya. Pak Beni, orang akan bicara tentang ATB, otomatis di dalamnya juga akan bicara tentang Pak Beni, gitu ya. Berapa tahun Bapak gabung di ATB? Saya di ATB udah 20 tahun, Pak. 20 tahun. Ya, Oke. dari sejak tahun 2000. Tahun 2000 ya. Oke, Pak, apa filosofi Bapak sehingga Bapak bisa menularkan pemikiran, mungkin ilmu juga terhadap manajemen PT ATB sehingga ATB berkembang seperti kayak gini? Ya. Satu yang paling penting dan buat kita semua, ya, tidak hanya menjadi milik saya. Bekerja pada satu bidang itu harus betul-betul dicintai. Oke. Karena kalau kita kerja dan tidak mencintai bidang di mana kita bekerja, itu akan menjadi siksaan. Oke. Jadi saya bicaranya adalah kerjalah dengan passion, ya, dengan gairah, dengan Daerah. hati kita. Betul. Nah, dengan demikian kita bisa memberikan yang terbaik. Karena kalau kita kerja tidak dengan hati kita nggak mungkin bisa memberikan yang terbaik. Betul. Ya. Jadi tidak menganggap rutinitas saja ya, Pak? Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang juga perlu kita sadari adalah janganlah hanya bekerja sekedar memberikan sesuai yang diminta. Tapi berikanlah terbaik yang bisa Anda berikan. Meskipun barangkali tidak diminta. Tidak diminta, oke? Nah, itulah yang selama ini menjadi motivasi buat saya dan juga kepada rekan-rekan ATB. Agar mereka itu lakukan yang terbaik Oke. atau tidak sama sekali. Gimana caranya itu, Pak? Ya, tadi berangkatnya kita harus punya passion. Ya. Yang kedua, untuk bisa melakukan yang terbaik, maka kita harus memiliki satu motivasi. Kita kerja untuk siapa? Kebetulan kita di bidang air. Oke. Air ini hajat hidup orang banyak. Jadi Betul. terlepas bahwa mungkin kita di sini gajinya nggak cukup, Ya. tetapi kita memiliki amanah dan amalan yang luar biasa karena air dibutuhkan oleh banyak Ya. orang. Betul. Ya, inilah yang kemudian memberikan satu satu motivasi besar buat kita semua. Kita akan sadar bahwa orang ada masanya masing-masing. Oke. Dan ATB ini, terutama pengelolaan air ini, tidak boleh putus. Oke. Hanya kemudian karena saya, suatu ketika kita berharap seperti ATB, dulu kita punya tagline, ATB tak terganti, yang kemudian sempat jadi heboh. Sekarang kita punya ATB for Indonesia. Ya. Karena kita punya Berarti misi sudah besar. bergeser nih? Udah. ATB tak terganti itu sering diartikan bahwa tidak mau diganti di Batam. Nah, ini kebetulan saya luruskan nih buat para peserta. Silakan Pak. para- Ini para saya sebenarnya mau audiens. tanya nih. Ya. Sebenarnya dimaksud dengan ATB tak terganti adalah sebagai ATB tak terganti di dalam pelayanan air yang tidak hanya di Batam, tetapi di Indonesia. Oke. Karena kami saat ini adalah yang terbaik. Oke, sedikit ya, sebentar. Orang mungkin tahunya ATB itu di Batam aja. Ya. Nah, ini perlu disampaikan juga nih. Sebetulnya ATB ini ada di mana nih? Dalam hal Kami- pengelolaan air ya? Ya, kami dalam grup untuk urusan air ini saat ini kami sudah ada di Umbulan, Surabaya. Oke. Itu 4.000 liter per detik. Kemudian ada juga di Lampung, di Bandar Lampung. Oke.
Dan kemudian ada yang saat ini cukup kecil dan sudah bersama dengan ATB cukup lama adalah di Palembang. Jadi kita ini di kota sebetulnya Palembangnya atau dia di satu daerah? satu daerah di Satu Palembang. Palembang. Ya, karena seluruh kota Palembang kan masih di bawah PDAM Tirtamusi. Oke. Nah, baik pemirsa Gus ID, ternyata kita mungkin selama ini salah persepsi ya, bahwa ATB itu hanya mengelola ataupun melayani air terhadap masyarakat itu hanya di Batam, ya rupanya di luar Batam pun ada. Begitu ya Pak ini ya. Jadi itulah yang kaitannya dengan tagline yang tadi Bapak Betul. Jadi sampaikan. jangan sampai salah terima dengan ATB tak terganti itu hanya untuk di Batam, tidak mau diganti. Tetapi ATB punya motivasi untuk jangan sampai tergantikan karena kita adalah perusahaan air terbaik. Jangan sampai diganti dengan yang Iya, lain. dengan yang lain. Gitu. Itu motivasi aja sampai diganti sama Supaya kita perusahaan tetap air yang terbaik, Yang terbaik, gitu ya. Dan kita sekarang sudah mencanangkan ATB for Indonesia. lain. Oke. Karena kan layanan air di Indonesia ini masih kurang bagus, Pak. Oke. Begitu. Itu untuk for Indonesia sendiri, kan kita udah tahu nih kalau daerah lain PDAM ya, PDAM. Nah, apakah ATB masuk sebagai kompetitor ataukah dengan cara yang lain atau bidang yang lain masuknya? Kita ke depan saat ini seperti Bapak tahu kita punya satu channel baru yang namanya Zumba. Ya. Apa itu? Oh, Zumba. Ya. Zoom bersama ATB. Oke. Nah, dengan menggunakan perusahaan ATB, kita kadang-kadang terbatas untuk bisa membantu daerah lain karena terikat dengan kontrak. Oke. Nah, oleh sebab itu, channel baru ini akan memberikan jasa layanan yang sifatnya bisa seperti konsultan atau technical consulting atau training atau apapun, sehingga daerah lain tetap bisa ikut menikmati layanan ATB tanpa kami harus masuk ke sana. Paham saya. Ternyata ATB ini tidak hanya jualan air nih. Ternyata jadi konsultan pengelolaan air juga. Ini menarik juga nih. Ini karena gara-gara musim Zoom ini atau gimana? Atau memang pas kebetulan momennya lagi tren Zoom meeting sehingga ATB memberikan penawaran itu bikin produk ataupun apa ya? Pelayanan seperti gitu. Jadi gini, ide awalnya seperti tadi sudah kita bilang, kita ATB tak terganti. Oke. Kemudian kita canangkan lebih jelas ATB for Indonesia. Di tahun 2020 sebelum kita kena COVID-19, kita sudah berpikir bagaimana kita menjangkau daerah lain ketika ATB hanya melayani Batam. Oke. Dan itu menjadi satu handicap karena kebetulan saya tahu persis, saya ini kan pengurus Perpamsi dulu ya. Jadi saya tahu persis bahwa layanan air itu tidak bagus sehingga butuh bantuan. Nah, oleh sebab itu kebetulan terjadilah COVID-19. Oke. Ketika COVID-19 terjadi, muncullah yang disebut sebagai Zoom. Zoom meeting. Orang tren Ya kan? Zoom meeting ya. Semua jadi tren. Nah, inilah kita mencoba mengubah sebuah ancaman dari orang tidak bisa saling berinteraksi, physical distancing, dan kemudian saling menjaga jarak, justru menjadi sebuah kekuatan. Kekuatan menjadi peluang juga ya. Menjadi satu peluang. Ya. Sehingga dengan Zoom kita langsung bisa menjangkau seluruh daerah Indonesia. Oke. Zoom itu yang sekarang sudah kita jalankan hampir 3 kali, animonya luar biasa. Itu dari Sabang sampai Merauke. Oke. Itu jadi di Zoom itu ATB memberikan semacam konsultasi dia atau gimana? Saat ini yang sedang kita jalankan adalah webinar atau web seminar. Web seminar. Ya. Tetapi ke depan dengan introduction yang sudah kita lakukan dalam 3 bidang, 1 manajemen, 2 pelayanan pelanggan, 3 technical aspek. Maka kita bisa membantu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Oh gitu. Tanpa kemudian kita harus punya keterbatasan di dalam lingkup ATB sendiri. Nah, inilah bagian dari sebuah terobosan. Ya moga-moga nanti tidak ditiru oleh banyak orang ya. Orang pun niru nggak tahu. Soalnya yang paham ilmunya kan yang menciptakannya. Jadi gini, kenapa Zoom itu ada? Zoom ini nanti akan menjadi sebuah platform atau satu media untuk supaya pihak lain bisa berinteraksi dengan kita. Satu. Yang kedua, ATB sudah menyiapkan satu sistem yang tadi kita sampaikan di depan, Smart Water Management System, sehingga kita bisa meremote dari jarak jauh. Nah, dengan demikian kan jadi lebih efektif dan lebih efisien. Saya paham. Saya bisa tangkap dan bincang-bincang kita pun di studio ATB ini luar biasa. Kayaknya kan persiapan betul nih.
Bisa disampaikan Pak Beni? Bapak termasuk narasumber pertama saya yang sudah menikmati studio ini, Pak. Ini satu kehormatan loh ini. Belum sempat diresmikan udah dipakai. Saya nih. curiga. Oke lah, kalau bicara tentang distribusi atau jualan airnya dia hanya di Batam dan beberapa daerah itu, ke depan ini dengan Zumba ya. Zumba. Zumba ini seluruh Indonesia, tapi bukan airnya yang dijual, tapi ilmunya. Betul. Begitu mungkin ya, Pak? Betul. Dan itu nanti jadi ATB TB itu apa di sini ya? Oh, jangan. Nanti ada yang tersinggung, Pak. Ini semacam perluasan bidang usaha atau apa ke depannya, atau karena kalau dikelola secara ini Pak Ben, menurut saya pas juga gitu loh, bahwa ATB tidak hanya melulu memberikan pelayanan dalam konteks aktualinya pelayanan air, akan tapi dengan kapasitas ilmu teknologi yang dimiliki, ATB udah layak mungkin menjadi konsultan pelayanan air di seluruh Indonesia. Mungkin begitu ya? Ya, jadi ATB ini kan sudah menjadi benchmark Ya. untuk perusahaan air minum terbaik di Indonesia. Oke. Kita sudah menjadi center of excellence. Itu sebabnya ketika kita gelar webinar, itu pesertanya animonya sangat luar biasa. Oke. Kita hanya membatasi 200 saja, Kak. Kemarin yang terakhir masuk udah 400 lebih. Ya. Nah, kesempatan ini kita gunakan untuk bisa berbagi atas semua kelebihan yang kita miliki. Ya. Mungkin Bapak juga sudah tahu bahwa saya secara teratur mengisi pojok yang ada di salah satu media. Jadi begini, kita sama-sama sadar Indonesia yang kita cintai ini memiliki banyak BUMN dan BUMD. Oke. Tetapi cerita sedihnya adalah dari ratusan BUMN yang ada, itu yang memberikan kontribusi kepada negara itu hanya 15%. Oke. Inilah yang menjadi concern kita. Meskipun kami ini perusahaan lokal, ATB, tetapi kami ini punya cita rasa nasional, ya, dan sudah dikenal di dunia internasional, gitu ya. Dari Jadi, lokal, cita rasanya nasional kan? ya cita rasanya Tapi nasional. tenarnya Kelasnya soalnya internasional. Gitu. Nah, Oke. Mengapa ini perlu saya sampaikan? Dalam beberapa kesempatan, ketika kami mengikuti kompetisi, seperti SNI Award, Ya. Standar Nasional Indonesia yang diadakan oleh BSN, Badan Sertifikasi Nasional, ATB adalah satu-satunya perusahaan lokal yang pernah mendapatkan platinum. Ya, kami ini berdiri sama tinggi itu bersaing dengan BUMN dan perusahaan swasta yang berdiri sama tinggi dengan BUMN dan perusahaan terbuka. Ya, jadi tidak mudah atau tidak banyak perusahaan lokal yang punya kelas seperti itu. Nah, dari situlah kemudian muncul ide bagaimana kita bisa berbagi melalui Kopi Beni yang muncul di pojok salah satu media, sehingga kita berharap itu menjadi bacaan yang bisa memberikan inspirasi agar mereka bisa juga berhasil. Karena jangan sampai Indonesia yang kaya raya punya perusahaan yang tidak berkelas. Ya sekarang malah udah agak meningkat lagi, pakai video lagi sekarang ya. Yang saya dengar, saya pernah lihat juga sih. Ditambah ada sarapan ya. Ya, jadi sekarang ini kan begini Pak. Setelah kita menyinggung urusan manajemen, bagian terpenting yang juga menjadi kunci keberhasilan sebuah manajemen adalah manusianya, Pak. Nah, oleh sebab itu, mulai dari Juni yang lalu, saya hampir setiap hari berbagi tentang quote yang kita sebut sebagai sarapan pagi. Sarapan pagi Kopi Beni. Yang dibaginya bukan sarapan makanan ya? Bukan. Tapi quote. Ya, kita berbagi. Ya, jadi hasil tulisan yang ada di pojok media tersebut, karena saya sudah nulis hampir 50, sekarang sudah 50 edisi. 50 edisi ya? Maka edisi pertama ini terbit untuk cangkir nomor 1 sampai ke 25. Ini cangkirnya Pak Beni loh, Kopi Beni. Ada 50 cangkir Pak di sini. Ada 25 cangkir untuk edisi berarti pertama.
Ada edisi kedua dong? Nanti ada edisi kedua. Untuk 25 cangkir yang berikutnya gitu ya? Betul. Isinya semua yang ada yang dimuat Yang itu ada di Kopi Beni dari setiap hari Senin dari mulai Juli tahun Oke. lalu sampai dengan Juli tahun ini. ini untuk komersil atau memang konsumsi terbatas saja atau gimana? Nantinya saat ini karena sifatnya berbagi belum komersil. Belum komersil. Tetapi kalau kemudian nanti animonya banyak Oke. harus dikomersilkan. Saya yakin saya akan dapat nih buku ini. Oh siap. Kebetulan buku edisi pertama ini kemarin sudah dapat kata pengantar sekapur siri dari Pak Rudi, Oke. juga dari Ketua BPP SPAM. Oke. Ya. Apa yang mempengaruhi Bapak sehingga Bapak punya pemikiran seperti kayak gini? Bapak bisa membangun suatu perusahaan dipercaya oleh konsumennya, terus juga Bapak kepikir berbagi ilmu. Sebenarnya ada siapa yang mempengaruhi sifat atau seperti kayak gitu? Saya rasa mengalir aja ya Pak. Mengalir. Mengalir aja. Pada saatnya Atau Bapak udah merasa jenuh bekerja selama ini tapi pemikiran masih sehat, kenapa nggak berbagi atau gimana? sebenarnya semua terjadi serba kebetulan. Dari tidak ada kemampuan untuk berbagi, apalagi menulis, bukan bidang saya. Ya. Ya. Tapi karena ada tantangan, Oke. ya mari kita coba, Oke. gitu ya. Dan ternyata tanpa disadari udah 50 edisi. Jadi berbagi ini bagian dari ternyata adalah bagian yang menyenangkan. Oke. Jadi awalnya saya tidak terlalu terpikir bagaimana kita harus berbagi dan apa yang bisa saya bagi ya. Baik. Tetapi ketika kita mulai berbagi dengan menggunakan pokok kopi ini ya, kolom pikiran, ternyata mengasihkan. Pak, oke, di segmen terakhir mungkin ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan ke pemirsa GOES ID, baik itu yang kaitannya dengan ATB, terus pemikiran-pemikiran Bapak ataupun yang lainnya, terutama memotivasi masyarakat, terutama khususnya generasi muda, khususnya yang ada di Batam. Closing statementnya, Pak. Baik, pada kesempatan ini saya terima kasih ya. Karena ATB sudah diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dan juga untuk bisa melayani warga Batam. Dan apresiasi yang selama ini juga diberikan kepada ATB itu menjadi satu motivasi agar kita tetap bisa menjadi yang terbaik. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, dalam rangka melihat masa depan, kita harus berpikir panjang bagaimana agar ketersediaan air ini tetap bisa sustainable. Terlepas siapapun pengelolanya, tentu kewajiban pemerintah untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Itu yang kedua. Oke. Yang ketiga, saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kita semua tanpa kecuali, termasuk ATB, menghadapi masa sulit. Tetapi marilah kita lihat kesulitan ini dan kita ubah kesulitan yang saat ini sedang kita hadapi menjadi sebuah peluang. Oke. Agar kita bisa melewati badai yang sedang kita hadapi ini dan sukses untuk menuju tujuan tanpa harus mencari alasan gara-gara ada COVID-19. Ya. Kemudian yang keempat, ATB dalam hal ini saya sudah diberi kesempatan untuk bisa memimpin ATB selama 20 tahun terakhir. Ya. Dan itu artinya saya merasa punya kewajiban moral untuk bisa berbagi atas keberhasilan yang saat ini sudah saya capai dari sisi manajemen maupun knowledge yang berkaitan dengan air. Sehingga melalui Kopi Beni maupun sarapan pagi dan juga sekarang ada Zumba yang kita jalankan, kita pengen agar Indonesia di masa depan mendapatkan layanan air yang lebih baik, ya. Dan yang terakhir, bagi generasi muda, Anda adalah masa depan bagi bangsa ini. Generasi masa kini, di mana mereka kurang menjalankan aktivitas karena sibuk dengan gadgetnya masing-masing, itu harus diimbangi dengan kegiatan fisik. Karena kita tidak akan mungkin bisa memberikan nilai manfaat ketika kita tidak sehat. Oleh sebab itu,
kita harus tetap bugar dan kita harus tetap sehat dengan tetap melakukan aktivitas. Oke. Baik, terima kasih Pak Beni. Demikian pemirsa Goes ID. Bincang-bincang kita atau ngobrol kita di Ngobrol Everywhere bersama Pak Beni Adianto, Presiden Direktur PT Adiati Tirta Batam. Cukup menarik dan banyak nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari obrolan kita ini. Dan saksikan terus Ngobrol Everywhere Goes ID kapan saja, di mana saja dalam Ngobrol Everywhere Goes ID. Sampai jumpa.